Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kembali lagi kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di ruangan podcast kita ini. Seperti biasa yang kita laksanakan itu melaksanakan sholat fardu zuhur berjemaah. Kemudian nanti insya Allah dilanjutkan dengan tausiah Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh ustazah kita yaitu Ibu Oksa Lisa Putri. Selanjutnya salawat berakaikan salam mari sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan selalu memperbanyak salawat di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang mukadimah maka langsung saja kita berikan waktu yang luang kepada ustazah kita, yaitu kepada Ustazah Oksa Lisa Putri. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah sholat zuhur yang saya muliakan, pertama sekali terima kasih saya ucapkan atas kesempatan saya diperbolehkan duduk di sini di hadapan Bapak dan Ibu jemaah sholat zuhur. Terima kasih Pak untuk dapat berbagi cerita. Jadi tidak berceramah ya Bapak Ibu. Seperti di jadwal kegiatan Ramadan kita di situ jadwal penceramah. Yang bikin saya lebih segan lagi Ustazah Oksa, seperti tadi juga host atau MC bilang Ustazah Oksa, sementara saya tidak cocok. Saya sendiri apalagi di depan bapak-bapak, di depan Pak Ketua yang memang Ustadz beneran, nanti ada Pak Muslim yang memang Buya beneran. Saya sendiri, saya tadi mau naik ke tangga kan, Mama ada yang mau curhat mah katanya gitu. Padahal saya sendiri kan anak saya bernama Mika bukan Dede. Jadi kalau ibu-ibu di belakang itu biasa manggil saya Mama Mika. Jadi jangan curhat sama saya ya Bang Herman. Baiklah. Karena saya bukan ustazah yang sebenarnya Pak Ibu, tapi akan saya coba juga menyampaikan bercerita tadi. Apalagi ya? Dan sebenarnya berterima kasih juga pada panitia kegiatan Ramadan dan dukungan dari bapak-bapak pimpinan. Karena apa? Karena dengan adanya program begini, yang kami tadinya, beberapa di antara kami yang tadinya tidak terbiasa menjadi menjadi minimal pernah menyampaikan berbagi cerita tadi. Baiklah, sebelumnya juga saya mengucapkan permohonan maaf apabila nanti selanjutnya di dalam penyampaian cerita yang akan saya sampaikan itu terdapat kekeliruan ataupun misalnya tersalah atau menyalah atau ada yang kurang tepat atau bagaimana, saya mohon dari sekarang saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Oh ya,
Tidak lupa pula saya sebentar ya Bapak Ibu, saya mau menyapa dulu. Ini kameranya kan. Pengunjung channel YouTube Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang baik, jangan lupa selalu komen, share, like dan subscribe teng-teng setiap video yang kami unggah. Supaya apa? Supaya tim IT kami, Dedi Indra Putra, Sandi Kurnia dan Chandra Gunawan lebih semangat lagi membuat konten-konten video yang insya Allah bermanfaat, terutama bagi masyarakat di seputar Kabupaten Pelalawan. Terima kasih atas kebaikan hatinya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya bercerita. Bapak Ibu, kehidupan dunia ini merupakan siklus permasalahan. Permasalahan perputaran dari satu masalah ke masalah berikutnya. Selama kita hidup, tentu kita selalu akan mengalami berbagai persoalan. Lalu Bapak dan Ibu, ada persoalan yang memang kita tidak bisa menolak atau tidak bisa menghindar dari persoalan tersebut. Namun bagaimana cara kita menyikapi? Nah, ini yang perlu kita latih agar kita terampil menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Kemudian sebenarnya saya sedang menceritakan yang saya ambil dari buku Ustadz Abdullah Gimnastiar. Itu berjudul 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Apa saja kelima kiat itu? Yang pertama, kita harus selalu siap terhadap berbagai kemungkinan. Yang kedua, kita harus ridho menerima apa yang terjadi. Yang ketiga, kita tidak boleh mempersulit diri. Dan yang keempat itu kita harus selalu mengevaluasi diri, bertafakur, serta yang kelima kita harus menjadikan Allah saja sebagai penolong kita. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan memulai cerita dengan kisah ringan. 2 orang kakak beradik penjual tapai. Mereka setiap hari selama bertahun-tahun pekerjaannya sebagai penjual tape singkong. Jadi pada suatu pagi mereka berdua berangkat membawa keranjang yang dipikul, dan si kakak tangkai pikulan keranjangnya itu patah sehingga tapenya berserakan di sawah yang berlumpur, di tanah yang basah. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau hal itu terjadi berarti si kakak yang tadinya ingin berjualan supaya dapat untung, belum jualan udah rugi. Jadi si kakak tadi menggerutu, dongkol, kesal, jengkel, dan pada saat itu juga si kakak merasa dialah yang paling bernasib sial di dunia ini, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita juga barangkali pernah sebagaimana yang dikatakan Ibu Panitra PTA Pekanbaru beberapa waktu yang lalu, kita semua di sini memulai segala sesuatunya, memulai sampai bisa di titik ini kita memulainya dari nol. Dari nol ya, bukan gini ya Bang, gini, dari nol. Jadi pasti banyak lika-liku kehidupan yang sudah kita alami, termasuk seperti tadi ada hal-hal yang kejadian yang tidak kita ingini yang membuat kita merasa dongkol, jengkel, dan kita merasa mungkin saya yang bernasib malang begitu ya. Lalu kembali ke cerita tadi, si kakak pulang dan si adik terus berjualan menuju ke pasar. Tidak lama setelah kakak itu pulang, kakak itu mendengar bahwa moda transportasi satu-satunya yang digunakan untuk ke pasar di kampung itu, di desa itu, mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya cedera. Tidak ada yang selamat, maksudnya cedera gitu, bukan meninggal dunia semuanya juga. Tapi di buku itu bunyinya cedera lah begitu. Jadi si kakak langsung terkejut dia kan, aduh. Kalau terkejut gimana? Aha gitu, bukan ya? Aduh gitu ya, aduh gitu. Terus dia terkejut, alhamdulillah pada saat itu juga dia bersyukur, untung saya tadi nggak jadi ikut.
untung tadi kayu pikulan saya patah, begitu kan. Jadi Bapak dan Ibu, terkadang di dalam hidup kita kan kita begitu, awalnya kita dongkol, awalnya kita kesal, yang pada akhirnya nanti kita bersujud bersyukur kepada Allah karena hikmahnya ada, begitu. Mungkin sedari tadi nih Bapak dan Ibu mendengar saya bercerita, Bapak dan Ibu pasti tidak menyadari kalau sebenarnya pada saat sekarang ini saya sebenarnya dalam masalah. Apa masalah saya? Duduk di sini sebenarnya bagi saya masalah, Pak. Iya, ditambah lagi saya lagi masih batuk. Berbeda mungkin bagi Buya Muslim atau bagi Pak Ketua atau bagi Buya Effendi, Buya Herman atau Ustadz Eryono yang sudah terbiasa dan sudah biasa. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya mungkin permasalahan yang sama, masing-masing orang, tiap-tiap orang dalam menyikapinya bisa berbeda. Tergantung pada apa? Pada keterampilannya tadi. Untuk itu kita harus selalu latihan. Kenapa? Seperti Ustadz Eryono, karena dia awal-awalnya mungkin juga gitu ya, gugup gitu ya Ustadz ya. Ya, benar Ustazah. Benar sekali, tapi karena sudah biasa ya Ustadz ya, udah jam terbangnya udah tinggi. Benar. Karena sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada masalah lagi. Nah, tuh kan. Jadi kan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, artinya memang cara kita menyikapi persoalan-persoalan kita yang membuat persoalan itu menjadi berbeda. Menjadi berbedanya bagaimana? Menjadikan diri kita berkualitas, lebih berkualitas dan lebih tangguh, atau menjadikan diri kita ya begitu-begitu aja gitu ya kan. Sebenarnya saya nih tadi topiknya mulai dari mana, apa dari mana ya? Iya. Jadi itulah Bapak dan Ibu, saya mohon maaf kan karena saya tadi bilang saya ini baru mencoba, belum expert seperti Pak Muslim yang mengalir, memang betul-betul mengalir sampai jauh. Kalau saya kan enggak, saya harus mikir selanjutnya ini saya mau ngomong apa nanti saya lupa gitu ya kan. Ini masalah ini Bapak dan Ibu. Jadi saya menyikapinya, cara menyikapinya kan berbeda ya Pak ya. Cara menyikapinya berbeda. Kalau Pak Muslim menyikapinya ketika duduk di sini mengalir, itu memang truly, maksudnya naturally gitu. Nah, kalau saya kan mencoba, berusaha untuk naturally, padahal sebenarnya enggak. Saya mencoba nih untuk naturally. Oke, dilanjutkan aja ya. Apa tadi? Baik, tadi katanya siap kita pada berbagai kemungkinan. Kemungkinan itu kan ada dua, ada yang harapan atau peristiwa atau kejadian yang memang kita sukai, yang memang kita kehendaki itu terjadi, dan ada pula yang kita tidak suka, kita tidak hendaki itu terjadi, begitu kan. Jadi hanya saja kan itu kita harus berprasangka baik selalu kepada Allah, pasti Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Kenapa pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah? Agar keimanan kita semakin teguh. Karena apa? Karena kita mau menerima dan tidak menerima pun kejadiannya akan tetap sama, akan tetap terjadi. Misalnya saja ini kita seperti semalam saya dengar ceramah Bapak Wakil, kita di lingkungan Mahkamah Agung ini udah lumrah dengan mutasi. Ketika kita dimutasi, kita nggak terima. Lah kita mau apa? Kita nggak ada pilihan. Sama seperti orang sakit gigi. Ketika sakit gigi, aduh sakit gigi saya nggak terima nih sakit gigi, kan giginya tetap sakit. Maksudnya harus tetap kita jalani juga kan. Lalu kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, kepada siapa lagi kita akan meminta tolong? Nggak ada juga tempat minta tolong. Jadi alangkah baiknya kita berprasangka baik saja kepada Allah. Karena apa juga? Karena ada bahayanya kita berprasangka buruk kepada Allah. Bahayanya itu nanti kita bisa menggelincirkan iman kita juga. Jadi kita malas beribadah kalau kita berprasangka buruk. Jadi hendaklah kita selalu positif, berprasangka yang baik. Saya akan mengutip surat Al-Baqarah ayat 216 yang mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu amat menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Kemudian disambung lagi di situ. Allah yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah itu artinya kita tidak sombong. Karena kalau kita merasa Allah salah berarti kan kita sombong. Kita lebih tahu daripada Allah, lebih pintar kita daripada Allah ya kan. Kemudian yang kedua itu tadi siap pada berbagai kemungkinan, itu pada peristiwa atau persoalan yang belum terjadi. Tapi ketika persoalan itu sudah terjadi, misalnya tadi kita sudah sakit gigi, yang kedua adalah ridho pada apa yang terjadi. Jadi ridho pada apa yang terjadi ini bagaimana keterampilan kita mengelola rasa sedih dan kecewa. Kemudian bagaimana kita menerima kenyataan. Kita menerima kenyataan itu bukan berarti kita pasrah. Kita menerima kenyataan sambil kita terus berikhtiar bagaimana kita merubah suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik yang kita inginkan. Misalnya kayak kita sakit gigi tadi, bagaimana supaya gigi kita tidak sakit lagi, ya kita ke dokter. Bukan berarti ya udah sakit gigi saya ridho aja terus kita gini tidur aja gitu kan, nggak sembuh-sembuh giginya. Kemudian perkara orang mukmin itu adalah baik. Jadi semua perkara orang mukmin adalah baik apabila dia ditimpa musibah yang tidak dia inginkan, dia akan bersabar, dan apabila dia diberikan sesuatu yang sangat dia inginkan dan dia sukai, dia akan bersyukur. Saya juga akan mengutip Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23 yang terjemahannya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira atas apa yang diberikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Terkadang kita kalau diberi anugerah, iya dong, siapa dulu saya gitu ya kan. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, tiada daya dan upaya selain karena pertolongan Allah. Dan juga kadang apa yang kita upayakan, misalnya kita kemarin itu kita ber-ZI, ternyata belum dapat ZI-nya, luput dari kita ZI-nya gitu kan. Ya kita jangan terlalu berduka cita, kita harus insya Allah tahun depan lebih kita perbaiki lagi, lebih kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan kita bisa meraih prestasi yang bergengsi itu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ternyata panjang juga ya, padahal saya tadi nak cepat aja nih, panjang juga. Yang ketiga tadi jangan mempersulit diri. Mempersulit diri itu maksudnya jangan mendramatisir keadaan, misalnya itu kita kalau dalam sakit tadi ya, misalnya kita ada ngerasakan sakit apa, misalnya ini perut saya kok kayaknya sakit, terus kita jangan-jangan saya ada yang sakit-sakit penyakit ganas lagi dipikirkan gitu ya kan. Itu kita mempersulit diri namanya, padahal sebenarnya ya belum tentu juga itu gitu kan. Atau kita menceritakan ke sana kemari, saya takut, saya khawatir, ini akan menambah penderitaan kita gitu. Kita juga akan merasa semakin terbebani, bukannya menjadikan kita lebih bahagia gitu kan. Kalau kita terlalu mendramatisir, misalnya juga terhadap sanjungan dan cacian orang. Terhadap sanjungan, kalau kita misalnya dipuji tadi, ya itu tadi, jangan juga kita, oh iya dong saya gitu ya kan. Terus waktu kita dicaci kita langsung ciut. Harusnya kan kita bersikapnya tidak terbuai terhadap sanjungan, pujian, dan juga kita tidak tidak ciut tadi terhadap cacian gitu, tidak surut gitu. Misalnya kita ada program apa, misalnya nih saya nih lagi program kayak gini, ada yang mencaci gitu, terus saya mudah-mudahan saya tidak surut ya insya Allah.
Kemudian misalnya lagi begini, misalnya Bapak dan Ibu jamaah sholat zuhur, ada yang mencaci kita atau misalnya ngatain kita, apa tuh, UUAA itu apa Bang? Misalnya gitu kan, UUAA. Nah, kira-kira Buya Muslim bagaimana? UUAA itu apa gitu? Ya yang bukan manusia gitu lah ya Pak, UUAA itu. Jadi di dalam buku yang saya baca, buku Agim itu, kalau seperti itu jangan kita langsung emosi begitu kan. Jangan kita tersulut emosi, dan tadi kan jangan mempersulit diri, itu jangan terlalu mendramatisir. Misalnya mendramatisirnya kita jawab juga kutu kupret misalnya gitu kan. Habis itu mendramatisirnya begini, awas ya, duduk di situ diam-diam misalnya gitu, tunggu saya kembali, sambil tuh kita pergi ambil kapak naga geni sakti 212 gitu ya kan. Tidak juga begitu, cukup bilang misalnya UUAA misalnya gitu tadi, saya bukan UUAA. Ya itu memang apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan ini di teorinya memang mudah ya Pak, tapi kalau yang namanya ketika emosi, ya itulah tadi kita harus berlatih supaya keterampilan kita menghadapi segala persoalan hidup itu semakin baik. Baiklah, kemudian selanjutnya yang keempat, evaluasi diri. Evaluasi diri ini apabila ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak mengenakkan kita, terjadi dan menimpa kita, misalnya musibah atau apapun begitu, untuk mengevaluasi dirinya kita berprasangka baik kepada Allah tadi, dan kita mentafakuri barangkali ini merupakan teguran dari Allah untuk kita sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin kita pernah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, atau kita berbuat zalim kepada Allah, atau kepada orang tua kita, atau kepada orang lain, atau apapun yang bisa kita renungkan. Nah, itulah yang kita lakukan ketika kita mengalami peristiwa atau musibah yang tidak kita senangi. Namun apabila peristiwa yang tidak disenangi itu menimpa pada orang lain, jangan pula kita klaim atau kita tuduh itu orang itu banyak kesalahannya. Jangan, itu tidak boleh ya. Itu bukan hak kita untuk menilai dan mengevaluasi orang lain. Hak kita hanyalah kita berhak mengevaluasi dan menilai diri kita sendiri. Yang kelima, kemudian jadikanlah hanya Allah saja sebagai penolong. Bapak dan Ibu, Allah saja sebagai penolong artinya kita tidak perlu bergantung pada selain Allah, karena yang pada selain Allah itu merupakan makhluk yang lemah, baik dia itu manusia ataupun jin, itu makhluk yang lemah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. Namun tetap kembali kepada yang tadi, kita selalu berikhtiar bagaimana merubah keadaan, bagaimana merubah kenyataan menjadi kenyataan yang lebih baik sebagaimana yang kita inginkan. Bukankah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya? Bapak Ibu jemaah sholat Jumat yang berbahagia, maaf, besok Jumat ya Pak, mau cepat-cepat sholat zuhur yang berbahagia. Saya lupa itu orang bijaknya, saya pernah membaca tapi saya lupa orang bijaknya atau tokohnya itu siapa, pernah mengatakan, kalaulah manusia itu ditunggu dulu menjadi sempurna, menjadi baik, menjadi the best, baru dia boleh menyampaikan atau bercerita atau menasehati atau mengingatkan saudaranya, niscaya tidak akan ada orang yang mau mengingatkan, saling mengingatkan antar saudaranya. Demikianlah juga ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua.
Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Nanti Bapak dan Ibu minta tolong dicakep-cakepin. Ke kota Mekah pergi jalan-jalan. Ke kota Madinah juga pergi jalan-jalan. Terpatah-patah sudah saya jabarkan, khilaf dan salah saya mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah yang penyampainya begitu supel dan super sekali. Tapi kalau boleh host bertanya, Ustazah sehat? Alhamdulillah, meskipun agak karena batuk. Saya lihat itu berkeringat Bapak. Iya, karena pagi tadi saya lihat Ustazah kita tadi batuk-batuk. Tapi setelah duduk di sini satu batuk pun saya nggak dengar. Jadi luar biasa sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terapi yang sangat-sangat mantap. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak Ustazah yang disampaikan begitu bagus. Kesimpulan yang dapat kita ambil, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu dalam menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat pertolongan yang terbaik selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah pada siang hari ini yang disampaikan oleh Ustazah kita, yaitu Ustazah Oksa. Mudah-mudahan kedepannya menjadi pandangan-pandangan yang lebih baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.